Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya. Bunda berharap kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu damai sejahtera, semangat dan luar biasa. Ya, kita kemarin sudah membahas setelah kita mengutarakan isi hati kita terhadap orang tua, apa yang harus kita lakukan lagi setelah kita menghadapi suatu perceraian di dalam keluarga. Ketika ayah bunda kita bercerai, apa yang kita lakukan lagi? Nah, memang ya, kalau suatu perceraian itu dampaknya, salah satu dampaknya adalah kita tidak bisa bersama-sama lagi. Yang dulunya kita selalu rekreasi bersama, makan bersama, mungkin melakukan aktivitas untuk olahraga bersama, seperti itu ya. Tetapi hal itu setelah ada perceraian mungkin tidak bisa terjadi lagi di dalam keluarga kita. Nah, ada suatu cerita, ada seorang anak bernama Reni. Reni ini mengalami orang tuanya bercerai, antara ayah dan ibunya bercerai. Kemudian dia sangat sedih, bahkan ada trauma di dalam hidupnya. Dan dia serasa dunia ini hancur di dalam pikirannya. Dia tidak bisa memiliki impian untuk bersama-sama lagi dengan kedua orang tuanya. Namun lambat laun dia tentunya dengan adanya perceraian ini, kita tentunya tidak hanya berhenti di sini ya hidup itu, dan kita harus terus berjalan karena kehidupan ini terus berjalan. Selama kita hidup pasti kita masih diberi kesempatan untuk bahagia, untuk bisa survive lagi, untuk bisa memiliki hal-hal yang baik itu masih ada. Jadi jangan menganggap suatu adanya perceraian hidup kita sudah berakhir. Jangan seperti itu. Apalagi untuk anak-anak, kita bisa masih melakukan hal-hal apa yang menjadi impian kita. Misalkan anak-anak, ini ada tadi kan cerita ya, ada nama anak bernama Reni. Rupanya dia itu memiliki pemikiran yang baik. Dia selalu mendapatkan nasihat rohani dari orang tua yang matang yang dia ditemui, mungkin di tempat ibadah ataupun di tempat pergaulan yang baik. Dia selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik itu. Ada suatu nasihat dari rohaniawan yang matang kepada Reni ini. Dia mengatakan, kamu masih bisa untuk meraih cita-citamu, meraih bahagiamu. Jangan merasa kamu itu sedih sendiri. Jangan merasa kamu itu tidak ada harapan untuk hidup. Waktumu masih panjang. Kamu bisa berprestasi di sekolah, bisa rajin ke sekolah, bisa menunjukkan ke orang tua bahwa kamu masih bisa mampu untuk melakukan semua, menjauhi pergaulan buruk. Bahkan si Reni ini sangat bagus sekali ya, ketika dia ada masalah, ketika dia ada suatu di dalam keluarga itu perceraian antara ayah dan bundanya, tapi dia terus berdoa kepada Tuhan bahwa dia ingin Tuhan menolong dia untuk membantu dia tetap menjadi anak yang baik. Lambat laun dia bisa berprestasi, menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia bisa berprestasi jadi anak yang baik. Dan dia menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk itu karena dia tahu kalau dia bergaul dengan mereka yang seperti mencari pelampiasan untuk hidup tidak baik, itu sama saja dia menjatuhkan dirinya di masa depan. Karena anak itu tidak akan pernah tahu bagaimana dia nantinya di masa depan. Tetapi ketika dia mulai memupuk hal-hal yang baik dan mau menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia bisa menjadi anak yang baik meskipun dalam lingkungan perceraian, lingkungan yang pasti dampaknya tidak hanya anak, pasangan itu sendiri pun akan mengalami stres, depresi, bahkan sedih, kecewa, itu pasti karena kita semua itu manusia
yang mengalami seperti itu. Yang dialami manusia ketika sedih, ya pasti kecewa, menangis, kemudian seperti menyalahkan orang lain. Padahal masih banyak hal-hal positif yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tanpa harus menyalahkan orang tua kita. Seperti pelajaran yang lalu, pembahasan yang lalu, kita menyadari orang tua kita itu juga manusia nggak sempurna, sama dengan anak-anak. Jadi ketika ada kesalahan, jangan menganggap kok gitu jadi orang tua, kok kok nggak mengerti aku. Bukan seperti itu. Karena orang tua juga tahu bagaimana sifat dan karakter anaknya juga. Jadi dari sini, dari pelajaran ini kita akan belajar kalau kita bisa melakukan hal-hal positif ketika kita mengalami kesedihan. Ya contohnya tadi, ketika misalkan ada orang tua yang bercerai, berpisah, kita masih bisa kok bahagia, bisa melakukan hal-hal yang positif. Tunjukkan bahwa kita bisa hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Itu yang penting. Karena tujuan hidup kita nanti, rencana Tuhan itu pasti indah di dalam kehidupan manusia. Tidak ada rencana Tuhan yang menjelekkan. Mungkin begitu. Kalau rencana Tuhan baik, kenapa orang tua saya cerai? Mungkin seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas ketika anak harus menghadapi bagaimana ketika orang tuanya, salah satu orang tuanya menikah lagi, atau kedua-duanya setelah perceraian menikah lagi. Kita akan bahas itu di pembahasan berikutnya. Salam Bunda Di.